Diduga terlibat dalam jaringan teroris, seorang perempuan warga Purwosari Perbalan Kota Semarang diamankan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri. Warga sekitar mengaku dua perempuan mantan pengikut ISIS yang menyerahkan diri memilih untuk kembali ke negaranya dan siap untuk diadili. Terorisme masih menjadi masalah yang cukup serius di Indonesia. Bahkan akhir-akhir ini perempuan menjadi bagian dari pelaku aksi-aksi teror tersebut. Menurut laporan IPEC, paling tidak terdapat 39 perempuan yang terjerat kasus terorisme sepanjang 2009 sampai 2021. Namun angka itu hanyalah perempuan yang telah terbukti secara hukum saja. Masih banyak aktivisme perempuan dalam lingkaran terorisme yang belum muncul di permukaan. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada, paling tidak ditemukan 5 faktor yang menyebabkan perempuan terlibat dalam kasus-kasus terorisme. Yang pertama, pernikahan. Yang kedua, penebusan dosa. Yang ketiga, balas dendam. Yang keempat, belajar ilmu agama. Dan yang kelima, terbukanya peluang kesetaraan untuk mengambil peran yang selama ini hanya dilakukan oleh laki-laki. Di sisi lain, sebenarnya perempuan juga memiliki peran yang strategis untuk mencegah dan melawan terorisme. Peran ini dapat datang dari semua perempuan yang memiliki kepedulian, bahkan dari seorang perempuan yang pernah sangat radikal sekalipun, seperti sosok Ibu Kartini. Nama saya Kartini Panggabean. Saya berasal dari kota Tebing Tinggi. Menikah dengan suami saya itu sekitar 21 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2000. Selama pernikahan dia sudah mengenal itu. Jadi berarti sebelum-sebelumnya dia sudah berpaham radikal. Kartini mengenal NII sejak SMP, berawal dari forum-forum kajian yang dia ikuti. Biasanya kajian dilakukan dari rumah ke rumah. Saat SMA, Kartini bahkan dikenal sebagai siswa yang tidak mau hormat bendera merah putih saat upacara. Karena sudah ditanamkan bahwasanya menghormat bendera itu haram, kan gitu. Menghormat bendera itu bisa merusakkan akidah, kan begitu. Sehingga saya tidak mau hormat bendera. Jadi pada waktu upacara, itu saya sendiri nggak mau menghormat bendera. Itu saya sampai dimarahi sama guru sosiologi, saya ingat waktu itu. Saya tidak merasa paham itu tuh salah, saya tidak merasa di situ. Sekolah saya umum, bukan sekolah agama. Jadi menurut saya paham teroris ini bukan hanya nggak mengenal apakah itu dia sekolah umum, sekolah pesantren, atau sekolah apa aja, juga tidak mengenal profesi. Jadi kalau paham itu sudah masuk, kita jiwai, siapapun bisa jadi teroris. Suami Kartini adalah Khairul Ghazali. Dia dikenal sebagai ideolog. Ghazali terlibat dalam kasus perampokan Bank CIMB Niaga Medan dan penyerangan Polsek Hamparan Perak. Setelah merantau bersama di Malaysia selama 10 tahun, Kartini dan suami membuka tempat mengaji untuk anak-anak di Tanjung Balai. Suami Kartini juga dipercayakan menjadi imam masjid. Masa itu sekalian mereka manfaatkan untuk mendoktrin ideologi ekstremisme kekerasan kepada orang-orang di sana. Ideologi itu susah untuk dihilangkan. Kalau sudah paham itu, doktrin itu sudah masuk, itu susah memang untuk dihilangkan, kecuali dia pelan-pelan lah. Terapi, dia harus bersosialisasi, masyarakat ikut pengajian, menambah ilmu yang lain, baru dia berpikir jernih. Titik balik kehidupan Kartini bermula dari penangkapan suaminya. Ya, pada waktu itu saya sudah rasa ini bakal terjadi. Jadi kejadian itu ditangkap dan dengan kawan-kawannya ada sekitar 5 orang, ditembak 2, meninggal. Kemudian suami saya dibawa ke Jakarta. Saya ditahan di Polres Tanjung Balai
Sudah itu satu minggu kemudian saya dibebaskan, kemudian saya ke Jakarta menyusul suami saya. Di situ banyak kejadian yang cukup, kalau dibilang cukup menguras air mata lah, namanya kita memperjuangkan suami. Keluarnya kita itu pada waktu suami saya itu masih dalam tahanan ya. Saya berpikir bahwasanya paham seperti ini tidak baik karena efeknya sangat luar biasa, pengaruh kepada anak dan keluarga. Terakhir saya menyadari bahwasanya saya tidak hidup sendiri. Ya, jadi ngalah. Itulah yang membuat saya itu melanjutkan untuk fokus kepada anak-anak. Setelah memilih jalan damai, Kartini dan suami memutuskan berkarya dan mengabdi di bidang pendidikan. Terinspirasi dari teman-teman yang anaknya tidak sekolah. Itulah yang membuat saya itu terinspirasi harus punya sekolah. Jadi supaya anak itu disekolahkan. Itulah dia mendorong saya itu ke dunia pendidikan. Kemudian kenapa saya memilih dunia pendidikan? Karena saya punya prinsip orang sukses itu adalah orang yang bisa menghasilkan sebuah kebaikan yang kebaikannya itu akan dituai di dunia sampai akhirat. Kalau bagi saya nggak sekolah itu sesuatu hal yang mengerikan. Mau jadi apa? Anak-anak tidak punya masa depan, tidak punya cerita untuk di hari tua dia pernah sekolah. Walaupun di sekolah itu ada pelajaran bermain, tapi anak itu punya keteraturan, ketertiban. Jadi ingat saya waktu itu saya punya uang sedikit, kemudian tanah belakang ini tanah abang ipar, abang suami saya. Begitu suami saya keluar, abang suami saya ini tadi takut suami saya ikut lagi, jadi disuruh udah bertani aja dulu. Mula-mula ini hutan, karena di sini nggak punya musola, nggak ada tempat ibadah. Jadi uang yang saya punya yang ala kadarnya, saya bikinkan dulu lah musola. Paling tidak nanti kalau ke ladang ada tempat sholat. Gubuk lah nanti siapa tahu ada anak ngaji. Dan saya percaya kalau yang namanya niat baik pasti Allah bantu. Berkat dukungan dari pemerintah, kepolisian, dan BNPT, Pesantren Al-Hidayah akhirnya diresmikan pada tahun 2016. Awalnya, pesantren ini menyediakan asrama dan pendidikan gratis untuk anak-anak napiter dan mantan napiter. Namun lambat laun masyarakat juga mempercayakan pendidikan anak-anaknya di Pesantren Al-Hidayah. Keinginan sendiri, karena pendidikannya bagus dan cara didikannya juga bagus. Tidak takut sekolah di sini karena buyanya sudah tobat, memperlakukan santrinya dengan baik seperti merawat anaknya sendiri. Menurut saya teroris itu sangat berbahaya. Di sini Buya dan Umi mengajari kami untuk melawan terorisme. Kalau mula-mula masuk di sini orang tuh nggak punya ijazah, SD pun mereka tidak punya. Jadi mereka kita masukkan ke paket, kita daftarkan paket supaya mereka punya legalitas. Jadi kita pikirkan juga bukan anak kita kan, orang anak siapapun nggak punya legalitas tuh kayak mana. Jadi alhamdulillah waktu awal-awal banyak dan kita didik, kita ajarkan, kemudian masyarakat pun masuk. Alhamdulillah sekarang anak-anak itu sudah tamat dan mendapatkan ijazah. Yang ada justru banyak dukungan dari BNPT, ya dukungan kemudahan dari Dinas Pendidikan untuk mengasih kita SIOP, surat izin operasional untuk menjalankan sekolah ini sesuai dengan sekolah sama seperti dengan sekolah-sekolah yang lain. Yang ketiga, dari perangkat masyarakat juga banyak dukungan. Cuman untuk tetap berdiri, pesantren ini juga bukan cuman butuh dukungan, tapi yang penting butuh sabar. Tugas kita itu untuk masyarakat,
mengajarkan agama ke masyarakat. Pesan saya harus punya ilmu apapun, karena semua tanpa ilmu akan terjerumus. Itu tadi untuk menyebar kebaikan, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Perempuan yang telah memberi dan memelihara kehidupan, bagaimana mungkin dia tega merenggut dan merusak kehidupan? Sudah saatnya perempuan mengambil peran yang lebih besar dalam mencegah dan melawan terorisme. Dimulai dari menghadirkan cinta dan damai itu di dalam diri, kemudian memancarkannya ke keluarga dan semua makhluk Tuhan. Tanamkan dalam diri bahwa saya perempuan cinta damai dan anti terorisme. Kembali pada prinsip bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup manusia, maka peperangan yang dilakukan oleh para sahabat sesungguhnya adalah perang di dalam rangka untuk mempertahankan hak, bukan untuk menyerang. Perempuan harus bisa berpikir kritis untuk menghitung untung dan rugi. Dan kemampuan berpikir kritis ini juga harus dilatih agar perempuan tidak terjebak pada pemikiran sempit, misalnya untuk menggapai surga dengan cara kekerasan. Perempuan muslim saat ini harus bisa menggali dan menemukan nilai-nilai perdamaian di dalam Islam. Perempuan muslim saat ini juga harus mulai mengajarkan untuk memperlakukan sesama anggota keluarga, sesama manusia dengan sebaik-baiknya, karena sesungguhnya kita semua adalah bersaudara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian semua tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian belum dianggap beriman jika kalian belum saling mencinta." Mari kita membersamai Ibu Kartini untuk menyebarkan nilai-nilai perdamaian, karena kita butuh banyak sekali Ibu Kartini lain dimanapun berada untuk menjadi agen perdamaian di lingkungan sekitar kita.